Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada. Dari Jemaat Macini Raya Klasis Makassar, saya Pendeta Victor Christian Rante Padang menyapa Bapak Ibu, menyampaikan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas perkenannya lah yang telah memungkinkan kita pada malam hari ini untuk dapat berjumpa melalui program Saat Teduh Malam BPSW 4 edisi Sabtu 9 Januari 2021. Bapak Ibu Saudara-saudara, malam ini sebelum kita beristirahat, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita datang kepada Tuhan, mempersekutukan diri kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan sapaan firman-Nya. Sebelum kita berdoa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersama memuji Tuhan bersama dengan vokal grup Glorify dari Jemaat Macini Raya dengan judul lagu Persembahan Hati. Kepada
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, sepanjang hari ini kami jalani dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Dan saat ini, sebelum kami beristirahat, kami rindu akan sapaan firman-Mu. Olehnya itu Tuhan, kami akan membaca dan merenungkannya. Karuniakanlah hikmat-Mu, agar kami dapat memahami arti dan makna dari firman-Mu. Ampuni salah dosa kami, bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita akan baca pada saat ini itu terambil dari Kitab Mazmur pasal 27. Ayatnya ayat pertama sampai 14. Sabda Tuhan demikian. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah, Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya akan memberikan tema, Tuhan terang, keselamatan, dan benteng hidupku. Saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dialah yang telah memperkenankan kita dan memungkinkan kita untuk memasuki hari ke-9 di tahun 2021 ini. Dialah yang telah memimpin kita melintasi segala pergumulan berat di tahun 2020. Tahun yang ditandai dengan berbagai pergumulan, baik itu pandemi,
COVID-19 yang membuat kita khawatir. Bahkan ada yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Banyak yang dilanda dengan sakit, penyakit. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Sehingga menimbulkan masalah ekonomi yang cukup berat. Saudara-saudara, perjalanan kita tidak sampai di sini saja. Perjalanan kita masih panjang. Bahkan segala pergumulan pun masih tetap menghadang dalam perjalanan itu. Kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita tidak mampu untuk memastikan apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, bahkan bangsa kita. Kiranya saudara-saudara, di tahun yang penuh dengan tanda tanya ini, kita datang kepada Tuhan. Dan kiranya melalui renungan pada malam hari ini, kita dapat kekuatan, kita mendapatkan pegangan di dalam menempuh perjalanan kehidupan yang akan kita hadapi di tahun ini. Saudara-saudara, Mazmur 27 itu berisi tentang ungkapan kepercayaan dari sang pemazmur di dalam perjalanan kehidupannya. Di mana di dalam perjalanan kehidupan yang senantiasa silih berganti dari suka dan duka, dari berbagai tantangan, dari berbagai pergumulan-pergumulan yang dihadapinya. Bahkan saudara-saudara, dalam perjalanan itu diungkapkan bagaimana musuh berupaya untuk menangkapnya, menjeratnya. Tetapi dari ungkapan sang pemazmur ini nampak akan keyakinan bahwa Tuhanlah yang telah menolong dan melepaskannya. Melepaskan dia dari berbagai pergumulan-pergumulan itu. Sebagaimana yang dia ungkapkan di dalam ayat 6, ia mengatakan, "Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku." Ia meyakini bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu nyata. Dan membuat ia kuat. Ia membuat ia mampu untuk tegak berdiri dan menghadapi musuh-musuh yang ada di sekelilingnya. Dengan pengalaman yang silih berganti itu saudara-saudara, sang pemazmur ini yakin dengan sungguh bahwa Tuhanlah penolongnya. Dan di dalam keyakinan seperti itu, mendorong dia untuk mampu mengungkapkan sebagaimana di dalam ayat pertama, bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Saudara-saudara, bila sang pemazmur ini mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku,
maka itu berarti bahwa Tuhanlah yang menuntun dia sehingga ia berjalan di dalam pada jalan yang benar, yakni jalan yang dikehendaki oleh Allah. Atau dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa Mazmur 27 ini meyakini bahwa Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memampukannya di dalam kuasa dan kehendaknya, sehingga ia terlepas dari pergumulan yang dihadapi. Tuhanlah yang berjalan di depan sang pemazmur dan kemudian menerangi jalan yang dilaluinya, sehingga ia dapat lepas dari berbagai bahaya yang mengintai dirinya. Saudara-saudara, sang pemazmur yakin bahwa kelepasan dari pergumulan, bahkan dari bahaya maut, itu bukanlah karena kemampuan dan kekuatannya, melainkan semuanya terjadi adalah karena Tuhan yang menolongnya. Dan hanya Tuhanlah satu-satunya sang penolong bagi dirinya. Demikian juga saudara-saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita. Di hari-hari yang telah kita lalui, terlebih di tahun 2020, yang dimana kita diperhadapkan dengan berbagai tekanan hidup, berbagai kekhawatiran, ketakutan karena adanya pandemi ini. Tetapi sampai saat ini kita masih dapat menikmati bagaimana Tuhan menyatakan pemeliharaan, bagaimana Tuhan menyatakan penyertaannya dan tuntunannya di dalam kehidupan kita. Hingga kita boleh menikmati tahun yang baru ini, bahkan sudah sampai di hari yang ke-9 ini. Saudara-saudara, jikalau sang pemazmur mengatakan, Tuhanlah benteng hidupku, maka bagi pemazmur, Tuhanlah yang melindunginya. Sehingga ia merasa aman walaupun di sekelilingnya ada banyak musuh yang selalu mengintainya. Tuhan mampu menjaga sang pemazmur ini dari berbagai macam ancaman musuh. Karena itu, sang pemazmur tidak pernah merasa gentar dan tidak akan merasa gemetar. Karena ia yakin, ia berjalan dalam terang, dalam pimpinan, dalam tuntunan Tuhan. Saudara-saudara, demikian juga di dalam perjalanan kehidupan kita. Di tahun yang baru ini, tahun ini masih penuh dengan tanda tanya. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Namun satu hal, bahwa Tuhanlah yang telah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Karena itu, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu gentar sama seperti apa yang dihadapi oleh sang pemazmur tadi. Di dalam menghadapi masa depan kita. Di Natal yang lalu, firman Tuhan menguatkan kita melalui tema nasional dari Matius 1 ayat 23. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan juga di dalam Mazmur 28 ayat 20 mengatakan, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara-saudara, firman Tuhan ini adalah merupakan jaminan bagi kita
jaminan dari Tuhan bagi umatnya. Karena itu, kita tidak perlu khawatir dalam menjalani tahun 2020. Yang adalah tahun karunia Tuhan bagi kita. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan ini, kita mau senantiasa berserah diri kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan menjadikan Tuhan itu sebagai terang di dalam perjalanan kita. Dan juga tempat sandaran kita. Karena dialah benteng hidup kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa, mari kita bersama memuji Tuhan bersama dengan vokal grup Suara Kasih dengan lagu yang berjudul Ku Tak Ingin Sendiri Lagi.
Mari saudara-saudara kita berdoa. Syukur dan puji kami naikkan kepadamu Tuhan, atas penyertaan dan pemeliharaanmu sepanjang hari ini yang boleh kami jalani. Kami boleh beraktivitas, mengangkat berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkati kiranya Tuhan, apa yang telah kami lakukan, kiranya itu boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, memberikan manfaat bagi diri kami, keluarga kami, dan sesama kami. Kami pun bersyukur bahwa pada malam hari ini, sebelum kami membaringkan tubuh kami untuk beristirahat, kami telah diberi kesempatan untuk datang di hadapan-Mu, memuji nama-Mu, dan telah disapa oleh firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan serta renungkan itu akan menjadi firman yang menguatkan, firman yang menghibur dan menuntun kami, serta mengoreksi langkah-langkah hidup kami. Ya Allah, tolong kami dalam memaknai firman-Mu ini, menghayati dan memberlakukannya di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Tuhan, pada kesempatan ini, kami datang kepadamu, membawa akan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, dimanapun kami berada. Dikau Tuhan, yang telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami semua, kami percaya bahwa Dikau akan tetap hadir dalam kehidupan kami, menjaga, memelihara, dan memberkati kami. Demikian juga Tuhan, dalam berbagai kondisi kehidupan kami, dalam berbagai pergumulan kami datang kepadamu. Kami datang membawa saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, baik itu yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah. Tuhan, lawatlah mereka. Ulurkan tangan kasih-Mu, nyatakan berkat kesembuhan-Mu kepada mereka. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan saudara-saudara kami yang berduka cita, yang kehilangan orang yang dikasihi dan yang mengasihinya. Tuhan hadir dalam hidup mereka. Kuatkan dan hiburkan mereka dalam menghadapi duka cita ini. Demikian juga Tuhan, dalam berbagai rencana-rencana kehidupan kami, ke dalam tangan kuasa-Mu lah kami serahkan. Terlebih di dalam perjalanan kehidupan di tahun ini, tahun yang masih penuh dengan tanda tanya ini, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu kami berserah. Karena kami percaya Dikaulah Allah sang pemilik kehidupan itu. Dikaulah Allah yang akan menjaga, melindungi, memelihara hidup kami. Tuhan, anak-anak-Mu akan menyampaikan permohonannya kepadamu melalui saat teduh ini. Terima kasih Tuhan, karena Dikau mendengarkan keluh kesah dan harapan-harapan kami. Jawablah kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya, Dikau adalah Allah yang Maha Tahu apa yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Dan Dikau akan mengaruniakan yang terbaik itu bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan akan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, gereja Toraja. Dari tingkat sinode, wilayah, klasis jemaat. Dikau kiranya yang akan memberkati pelayanan-pelayanan ini. Pelayan-pelayan-Mu dalam berbagai tugas tanggung jawabnya, mampukan dan perlengkapi. Sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan Allah, pada kesempatan ini kami juga mendoakan akan pemerintah kami.
Karuniakan hikmat-Mu kepada mereka, sehingga mereka boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan itu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh penyerahan diri ke dalam tangan kuasa-Mu. Sehingga kami boleh hidup dengan aman dan damai di tengah-tengah bangsa karunia-Mu ini. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan akan upaya pemerintah kami dan setiap para medis, petugas-petugas dalam menghadapi pandemi ini. Mampukan mereka Tuhan. Biarlah kiranya mereka dijaga dan dilindungi dari berbagai mara bahaya. Dan diberikan kemampuan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Demikian juga Tuhan, rencana vaksin yang telah datang ini, dalam proses penyuntikan kepada masyarakat, Tuhan berkati. Biarlah semuanya berlangsung dengan baik dan membawa dampak yang baik bagi kesehatan dan juga dalam kehidupan kami semua. Ya Tuhan, malam ini kami akan beristirahat. Kiranya kami tetap dalam lindungan kasih-Mu, pemeliharaan-Mu, dan besok pagi kiranya kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan kuat yang baru. Dan kembali boleh menikmati hari karunia Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahan dosa kami. Layakkan kami datang kepadamu di dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari Jemaat Macini Raya kami menyampaikan salam kasih dan salam sehat. Tuhan memberkati.